Nah, itu ada kutipan dari Hasan Basri tentang pencari ilmu. Ada proses berilmu yang keliru, katanya Hasan Basri. Siksaan ilmu pengetahuan adalah hati yang mati. Kemudian Hasan Basri ditanya, apa sih yang dimaksud hati yang mati? Matinya hati adalah mencari harta dunia dengan menggunakan perbuatan akhirat. Jadi perbuatan akhirat itu banyak. Ngaji ini perbuatan akhirat. Kamu sholat perbuatan akhirat. Dai yang dakwah itu perbuatan akhirat. Banyak perbuatan akhirat, tapi tujuannya dunia. Ini akan mematikan hati. Kalau mematikan hati, ilmu pengetahuanmu juga akan mati. Itu maunya Hasan Basri. Kalau sebaliknya malah bagus. Perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan perbuatan dunia untuk tujuan akhirat. Tapi kalau perbuatan akhirat untuk tujuan dunia, itu jelek. Bisa mematikan hatimu. Ngaji tujuannya hanya biar ngumpul-ngumpul, biar dapat teh gratis daripada nganggur malam-malam. Itu dunia. Ceramah tujuannya popularitas, kayak tadi, itu tujuan dunia. Kalau yang datang sedikit marah-marah, besok nggak mau datang lagi. Itu dunia, popularitas. Jadi katanya Hasan Basri, enggak, itu akan menyiksa ilmumu. Karena apa? Hatimu mati. Kalau hati tidak hidup, ilmu pengetahuan tersiksa. Kenapa? Karena hidup itu porosnya ada pada hati. Minggu depan kita belajar Bidayatul Hidayahnya Ghazali. Bagaimana mengelola hati dalam taklim. Jadi katanya Hasan Basri itu, jadi kalau ingin ilmumu hidup, hatimu harus hidup. Karena aplikasi ilmu butuh hati. Kalau hatimu mati ya tidak bisa. Kalau kamu bawa ke dunia, ilmu itu yang ikut dunia. Kalau kamu bawa ke akhirat, ilmu bermanfaat di akhirat. Maka ikuti prosedur ilmu yang benar. Oke. Nah, ini ada tempat sarannya Mbah Hasim ya, situasional. Ini yang saya sebut kontekstual. Sesuai konteks zaman itu, mungkin konteks anak-anak pondok, pesantren bagus. Kalau kamu yang suka begadang, ya mungkin beda lagi kasusnya. Jadi katanya Mbah Hasim, ada waktu dan tempat ideal. Waktu sahur untuk menghafalkan. Padahal waktu sahur biasanya kamu baru tidur. Ya, sahur itu bagus, pikiranmu sedang jernih, tajam. Kenapa kok kamu susah bangun waktu sahur? Karena waktu tidurmu kebalik. Terus pagi itu untuk diskusi enak. Siang untuk nulis. Malam untuk mengulang, membaca-baca, mengulang-ulang yang sudah didapat. Jadi Mbah Hasim ngasih saran, bagi waktumu para pelajar secara cerdas. Jangan sembarangan. Karena kadang-kadang waktu yang tidak mood untuk nulis, kamu nulis ya tidak maksimal. Waktunya harusnya menghafalkan, kamu malah diskusi ya tidak maksimal. Membahas itu pagi, banyak teman diskusi. Kalau waktu sahur kamu diskusi, ngomong sendiri itu ya. Ya, nanti orang-orang bingung. Tempat yang paling baik sendiri, atau pokoknya yang menurutmu kamu tidak terganggu. Dan tidak banyak hal yang membuatmu lupa. Lupa itu maksudnya terlena, nggak jadi belajar. Kadang-kadang kamar, kalau sekamar 2-3 orang sama temen, ya mungkin pas temenmu ada kamarnya jadi nggak kondusif. Pokoknya nyari ketenangan. Makanya bahasanya Mbah Hasim dalam kamar, atau pokoknya yang membantumu untuk tidak gampang lupa. Ya ini setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Ada yang suka yang sepi, ada yang suka yang rame. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Ada yang sambil lihat TV, ada yang sambil sembunyi di mana gitu. Strateginya masing-masing, tapi aturlah. Karena kita butuh waktu ideal, butuh tempat ideal. Karena ilmu ini penting. Terus kalau pada guru, ini seorang murid yang pertama
hati-hati milih guru. Itu jelas. Jangan sembarangan, karena guru itu yang nuntun kita. Antara lain kalau nyari guru, yang pertama cari yang profesional sesuai bidangnya. Kalau ingin ngerti urusan kesehatan, ya tanya dokter. Pengen ngerti urusan pertanian, tanya petani. Pengen ngerti urusan ibadah, tanya ahli fikih. Yang profesional. Jangan ngawur. Tanya obat-obatan pada petani, ya tidak ketemu. Cari yang hatinya lembut, kasih sayang. Karena biasanya yang keras agak suka mematahkan hati. Cari yang orangnya lembut, kasih sayang, dan menjaga muru'ah. Bukan orang yang sembrono sembarangan, katanya Mbah Hasim. Karena kita mau ikut mereka, tidak sekedar untuk popularitas, tapi kita mau manut ke mereka. Kadang-kadang kan kamu nyari orangnya yang nyentrik, yang pikirannya aneh, alternatif. Loh, kamu belajar dari orang-orang kayak gini tidak apa-apa. Tapi untuk jadi guru yang kamu ikuti tuntunannya, cari yang menjaga muru'ah. Dan yang terakhir, jangan lupa yang cara ngajarnya bagus, biar kamu mudah paham. Karena meskipun orangnya profesional, kasih sayang, menjaga muru'ah, kalau kamu diajar tidak paham-paham, orang ini ngomong apa tuh? Ngomong apa batu, aku tidak ngerti belas. Ah, itu ya, kamu pertimbangkan lagi apa cocok. Dan dipahami atau tidak dipahami itu biasanya style tiap orang beda-beda. Ada orang yang kalau dosennya ngomongnya kelemak-kelemek, tidak tegas, ya dia ngantuk. Dia butuh yang gurunya ini yang teriak-teriak, yang ngomongnya keras. Terus sama guru harus patuh, tidak keluar dari nasihat dan aturan. Ini tirakatmu itu, pencari ilmu. Banyak yang ngeritik, Pak, boleh toh? Tidak setuju, boleh. Boleh tanya, boleh. Bahkan boleh mendebat, boleh. Lakukan dengan cara yang baik. Tapi secara umum patuhi. Patuhi itu kok kamu tanya tidak dijawab, debat dia tidak berkenan, ya tidak apa-apa, kamu ikuti. Disuruh apa-apa diikuti, itu tirakatmu. Barokah ilmunya di situ. Banyak orang yang hari ini kalkulasinya rasional. Padahal zaman dulu itu banyak yang mungkin ilmunya nggak terlalu banyak dari pesantren, tapi pulang-pulang jadi kiai, pulang-pulang jadi ulama besar. Itu kalau bahasa pesantren, barokahnya ilmu. Orang ilmunya sedikit tapi manfaatnya luar biasa bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tiap hari hanya bikin masalah. Itu berarti ilmunya kurang barokah. Di antara tirakatnya biar barokah ilmumu adalah hormati guru, muliakan guru, patuhi, berlakulah baik di depan guru. Caranya begitu sebenarnya, ya terhadap semua orang sebenarnya kamu harus akhlaknya baik, memuliakan, menghormati, apalagi di hadapan guru. Terus doakan gurumu, siapapun. Kalau hanya doa aja kamu nggak mau, ya agak susah dapat barokahnya ilmu. Bahkan minggu lalu Ali bin Abi Thalib bilang, ana abdu man allamani walau harfan wahidan. Aku adalah hamba siapapun yang ngajari aku, meskipun hanya satu huruf. Kalau ada waktu senggang, ada waktu slow, mungkin pas kamu wirid habis sholat, kirimi Fatihah guru-gurumu. Kirimi Fatihah buku-buku, kitab-kitab mu'alifnya yang kamu baca. Kalau habis baca bukunya Nietzsche, ya ila ruhi Nietzsche, Al-Fatihah, no. Kirimi Fatihah orang-orang kamu, karena kamu ngambil manfaat dari ilmunya mereka. Kalau orangnya sudah nggak ada, ya kita kirimi Fatihah biar meridhoi, mengikhlaskan ilmunya kita pakai. Terus bahkan kamu juga harus sabar meladeni gurumu. Kalau pas mungkin gurumu marah, gurumu tidak berkenan, menurutmu gurumu keliru, itu kamu butuh kesabaran.
Karena jangan-jangan itu ujiannya buatmu. Gurumu sengaja begitu untuk mendidikmu. Itu akhlak kepada guru. Siapapun guru itu. Tidak harus yang ada di sekolahmu. Bahkan teman sekamarmu kalau banyak ngajari kamu, ya dia gurumu. Kalau kalian saling belajar berarti masing-masing saling memposisikan sebagai murid dan guru. Maka salinglah menghormati. Kalau tadi semua orang, semua peristiwa kamu jadikan guru, kamu ambil pelajaran, berarti hargai semua orang. Larinya ke situ nanti. Oke, terus akhlak pada ilmu. Ada juga pada ilmunya harus ada akhlaknya juga. Pada pelajaran harus ada akhlaknya juga. Yang pertama, cari ilmu yang fardu ain dulu. Kalau kamu ngaku muslim, ya harus ngerti dasar-dasar seorang muslim. Harus ngerti fikih dasar. Harus ngerti tauhid. Harus ngerti yang dasar, yang fardu dulu. Indonesia misalnya, kamu merasa orang Indonesia, yang fardu ya kamu ngerti apa itu ilmunya Indonesia. Kamu ngerti tentang Pancasila. Itu ilmu wajib, membangun identitas. Kalau sudah yang fardu ain dikuasai, kuasai ilmu-ilmu yang kondusif untuk agamamu, untuk keimananmu, untuk kebahagiaan akhiratmu, dan segala pendukungnya. Jadi caranya begitu. Bagi yang, Pak, saya ilmu agama saya rendah, Pak, tapi filsafat saya tinggi. Ya kamu ulang prosesnya. Yang wajib kamu pelajari dulu. Atau kamu balik. Sekarang kamu belajar yang wajib-wajib. Tentang Allah, tentang apa yang harus dipercaya, mengapa harus dipercaya. Sholat seperti apa, zakat seperti apa, dan seterusnya. Itu kan yang fardu ain, yang wajib. Dan ilmu-ilmu pendukungnya. Terus yang ketiga, tidak sibuk dengan debat dan khilafiyah. Saya tidak tahu sekarang banyak teman-teman yang sibuknya dengan khilafiyah. Ribut dengan mana bid'ah, mana sunnah. Khilafiyah, ribut mana yang asli Islam, itu tidak asli Islam. Ribut mana, saling maki-maki. Yang sini maki-maki ke sana dasar liberal, yang sini maki-maki dasar Wahabi. Tambahi lagi dasar Syiah. Tambahi lagi sekarang dasar PKI. Oke sekarang, kenapa kamu sibuk dengan khilafiyah? Bukan tidak penting, tapi ada yang lebih penting. Kalau kamu sibuk di situ, hasilnya apa? Hatimu bingung. Kalau sudah bingung, kamu tidak tenang. Kamu membaca sekian puluh informasi palsu setiap hari, itu kan hasilnya cuma kebingungan-kebingungan. Ini yang benar yang mana? Ada orang dibakar, ada orang dipancung, ada orang terus oh ini palsu. Terus kamu tidak percaya semua. Tapi ternyata ada juga yang asli, hasilnya kebingungan. Yang sini nuduh bid'ah, terus yang dituduh bid'ah bukan bid'ah, ini lo dalilnya. Yang sini, lo itu jangan-jangan do'if. Oleh ini juga rame terus, dan kamu bingung doa akhirnya. Pada saatnya kamu silahkan berdiskusi, berdebat, tapi kamu jangan fokus di situ dulu. Mantapkan dulu, matengkan dulu ilmumu. Baru kalau kamu merasa sudah dalam, sudah mantap, silahkan masuk ke dunia khilafiyah. Terus tasheh. Ya diakui atau tidak, mungkin banyak hal kamu belajar sendiri, baca buku sendiri, memahami sendiri. Budayakan tasheh pada ahlinya. Pak, saya baca buku ini isinya kayak gini, benar nggak Pak? Nah, nanti ahlinya mesti bilang, saya belum baca bukunya. Tunggu saya baca dulu. Ya enggak apa-apa. Yang penting budayakan tasheh. Pak, saya tolong diuji Pak. Saya habis memahami ini. Nah, jarang sekarang yang begitu ya. Mahasiswa itu kalau ada ujian malah lari. Zaman dulu kan ada tradisi sorogan. Jadi maju ke kiainya, Pak Yai saya ngaji ini tolong diluruskan kalau saya salah. Jadi sengaja mempresentasikan ilmunya pada gurunya.
Kalau mahasiswa hari ini kan waktunya presentasi pamit. Oke, nah kalau harusnya ya kamu malah presentasi. Loh kayak gini loh Pak yang saya pahami. Keliru enggak Pak? Itu sorogan modern kan begitu. Jadi enggak apa-apa, enggak usah malu kalau kamu enggak ngerti. Biar nanti dosenmu, gurumu yang mengarahkan. Oh kamu harusnya baca buku ini. Pemahamanmu yang kayak gitu keliru. Maksudnya begini dan seterusnya. Jadi budayakan tasheh. Terus jangan sampai telat. Itu bahasanya Mbah Hasim. Yo harus semangat. Di antara buktinya semangat apa? Nggak telat. Berangkatnya awal. Itu akhlaknya pencari ilmu. Jangan ngaji sudah dapat separuh, kelas sudah mau keluar baru datang. Targetnya apa? Absen. Ya. Nah itu lagi-lagi kamu kehilangan nilainya. Nilai cari ilmunya. Berangkat lebih awal. Terus runtut. Belajar dari dasar, pengantar, terus baru pendalaman, baru materi pengembangan. Jangan ujuk-ujuk membaca buku-buku yang kelas advance, kelas pengembangan. Harus kamu bangun dulu dasar-dasar ilmunya. Ketika kamu runtut, nanti akan terbentuk peta di kepalamu. Sehingga ilmunya bisa tinggal di dalam, karena kamu sudah punya rangka petanya. Tapi kalau kamu langsung kelas tinggi, paling kamu hafalkan. Yang itu apalan sewaktu-waktu bisa hilang. Jadi kalau ada yang mengeluh, Pak, bacaan saya kok mesti hilang, Pak. Saya sudah baca, pas baca paham, tapi bukunya ditutup, hilang, Pak. Saya sudah lupa. Kenapa? Di petamu belum ada jaringan struktur ilmunya. Kayak flash disk itu loh. Kalau otakmu belum diformat, data apapun masuk, hilang. Format dulu untuk ilmu itu. Kamu harus ngerti, oh ini bagian cara berpikirnya, oh ini materinya, oh ini perspektif-perspektifnya, oh ini aksiologinya, pengaruhnya ke individu, ke masyarakat. Itu kan peta namanya. Dan ngerti semacam ini dari buku-buku dasar, terus buku-buku pendalaman, terus buku-buku pengembangan. Nah itu levelnya runtut. Tidak ujuk-ujuk langsung membaca neo-marxisme, postmodernisme. Paling buat apal ke. Tidak fungsional ilmumu. Tapi kalau runtut, ilmumu nanti tuntas. Dari bawah sampai akhir. Itu sarannya Mbah Hasim. Tekun dan istiqomah itu pasti. Musuh utama adalah bosan. Jemu. Pak, masa tiap pagi baca terus bosan, Pak? Ngaji kayak gini musuh utamanya juga bosan. Lama-lama, alah ngaji ya gitu-gitu aja bertahun-tahun. Lama-lama mesti bosan. Musuh utamamu itu. Kalau kamu bisa menaklukkan rasa bosan, itu kamu sudah menang 70%. Kenapa? Karena istiqomah itu luar biasa. Kalau dalam sufi istiqomah mengalahkan karomah. Ibadah kecil-kecil tapi istiqomah itu lebih dihargai Allah daripada ibadah besar-besar tapi musiman. Pas musim sumpek, wah ibadahnya banyak, wiritan kemana-mana nggak tasbih. Kalau mau ujian, wiritan terus, nangis-nangis. Tapi begitu sukses, mulai menyusut ibadahnya. Kalau ditanya alasannya banyak. Allah ngerti batin saya. Mesti. Tapi kalau waktunya butuh, semangatnya luar biasa. Tidak istiqomah. Semakin kamu istiqomah, semakin kamu mantap dan menguasai dirimu. Coba aja jadi orang istiqomah. Nanti kamu akan menemukan keuntungannya. Ya tidak instan pasti. Karena semua yang instan itu pasti tidak sehat. Nah ya, makanan, minuman instan kan juga tidak sehat. Ilmu juga begitu. Yang instan juga tidak sehat. Kiai instan juga tidak sehat. Ulama instan juga tidak sehat. Jadi segalanya ada prosesnya. Terus memuliakan guru. Kalau tanya harus dengan bahasa yang baik. Meskipun jangan juga terlalu malu-malu. Jangan terlalu malu-malu, juga jangan terlalu tidak sopan. Terus kalau modelnya sorogan, ya mau ngantri. Ngantri itu tidak balapan. Terus di depan ustadznya harus
sopan, kemudian ikuti tradisi yang ada, apa maunya ustadznya. Kalau biasanya cara ngajarnya begitu, cara ngujinya begitu, ya diikuti saja. Terus tidak kutu loncat. Kutu loncat itu belajar ini sebentar, terus belum tuntas ganti belajar ini lagi, ganti belajar itu lagi. Syukur-syukur dipelajari semua tuntas kabeh. Tapi kalau tidak bisa, ya pelan-pelan, sedikit, satu demi satu. Taklukkan satu demi satu. Jangan bosenan. Kayak di taklim kemarin. Tuntaskan ilmu ini. Kalau sudah naik ke ilmu ini. Kalau sudah naik ke ilmu ini. Terus begitu.